anak-anakku di rumah. Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita mau memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Ya, kita mau beribadah, menyenangkan akan hati Tuhan. Untuk itu, sejak kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu, kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami rindu beribadah kepadamu Tuhan. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu ibadah kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Kami alaskan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau mempermuliakan akan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan tentang Goliat dan Daud. Kita masih mau memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang kedua, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan
angkat lagu doa untuk persembahan. Baik, kita mau memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan yang berdoa pada saat pagi hari ini, yaitu anak Evika. Untuk itu kami persilakan anak Evika untuk berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Evika yang sudah doa persembahan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Dengan rela hati
firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup mata yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Saatnya kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau buka hati, pikiran kami, sehingga firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi Ibu Guru yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu? Betul sekali, cerita kita minggu lalu, Raja Yosafat menyelamatkan bangsa Israel terdapat dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Nah, selanjutnya siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Baik, kita baca bersama-sama dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Selanjutnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan minggu ini. Selamat menyaksikan. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya, seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar. Dan semua pegawai raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ketika Haman melihat, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Lalu pulanglah ia ke rumahnya. Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya. Akan tetapi, semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu. Lalu kata Zeres istrinya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres penjaga pintu
telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? jawab para biduan dan raja. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja. Bertanyalah raja kepadanya, Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? kata Haman dalam hatinya. Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepada aku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Hendaklah ia diarak melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. titah raja kepada Haman. Bukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan apa yang dialaminya. Maka kata orang kepadanya, Jikalau Mordekai, yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan, engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Nah, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan. Selanjutnya, kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius pasal 23 ayatnya yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi dalam Matius pasal 23 ayatnya yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Saatnya kami rindu menyembah-Mu. Mari Engkau layakan, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kegidian-Mu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Sejahtera di dalam Tuhan. Katakan shalom. Shalom, 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 shalom. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Sejahtera di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, baik kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa sekalian tutup ibadah kita. Kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kan pada pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan kami. Saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Namun sebelumnya, jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba membendung doa-doa kami naik di hadirat-Mu, saat ini kami sepakat patahkan, tolak kami, tenting kami, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan kuasa. Kami berdoa Tuhan buat anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang tidak sempat ikut ibadah. Mungkin mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Mungkin mereka dalam keadaan malas, Tuhan Engkau jamah, ketuk pintu hatinya, sehingga anak-anak-Mu mempunyai kerinduan untuk mau beribadah kepada-Mu. Kami berdoa buat pendidikan anak-anak-Mu, Engkau hadir, biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat, kepintaran, akal budi yang daripada-Mu. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, memberkati akan pekerjaan mereka, usaha mereka. Engkau memberkati. Kami berdoa buat ibu guru yang sudah mengajar, juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Mereka memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Kami berdoa buat kota kami, di mana kami berada. Tuhan lindungi, Tuhan pagari dengan api kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan kami bebas memuji muliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.